Tes Pengetahuan Umum Ekologi Mikroba. Tahu namanya siapa dan angkatan berapa? Nama saya Ernastar, saya dari angkatan 34. Nama saya Wawade Diska Lestari, saya angkatan 2024. Nama saya Muhammad Bufren dari angkatan 24. Nama saya Adinda Putri Satila, angkatan 2024. Dari angkatan 24. Kenalkan, nama saya Oleh Sahrani dari angkatan 24. Namanya siapa? Nama saya Sumiati. Tahu nggak sih apa itu mikroba? Belum tahu kak? Mikroba itu sepengetahuan saya itu organisme terkecil. Tahu nggak sih mikroba itu sebenarnya apa? Saya mikroba itu organisme terkecil. Tahu nggak sih mikroba itu sebenarnya apa? Menurut saya mikroba itu bersifat berbahaya dan patogen. Menurut Ade, apakah semua mikroba itu berbahaya? Iya kak, karena beberapa bakteri juga menyebabkan infeksi pada tanaman. Nah, tahu nggak sih mikroba itu hidup di tempat yang ekstrim seperti di bawah laut atau di bawah gunung berapi? Ya tahu kak, karena mikroba itu bisa beradaptasi di tempat yang tinggi. Saya mau bertanya, menurut Ibu, apakah aktivitas manusia seperti polusi atau deforestasi ini berdampak terhadap mikroba di lingkungan? Penjelasan singkat. Mikroba merupakan mikroorganisme mikroskopik yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mereka ada di mana-mana seperti tanah, air, udara, bahkan ada di tubuh kita. Bayangkan, di tubuh kita itu seperti rumah bagi jutaan mikroba. Dalam lingkungan, mikroba dapat membentuk biofilm. Biofilm merupakan lapisan tipis yang terbentuk oleh mikroorganisme seperti bakteri, fungi, atau alga yang berikatan satu sama lain dan menempel pada permukaan. Halo guys, apakah menurut mikroba itu berbahaya? Nah, mikroba itu tidak berbahaya sepenuhnya. Nah, mikroba itu ada yang positif dan ada yang negatif. Pada positif itu dapat membantu dalam pencernaan dan dapat ditemukan pada makanan seperti yogurt dan keju, dan dapat berdampak negatif seperti dapat menyebabkan flu dan sakit perut. Nah, mikroba itu dapat merusak organik, menyebabkan tanah, dan membantu dalam penyerapan dan fungsi tanaman. Nah, mikroba juga dapat berdampak penting seperti dapat mengurai polusi udara dan dapat mengurai bahan kimia berbahaya. Kalian pasti penasaran kan kenapa mikroba bisa bertahan hidup di daerah ekstrim? Ya, itu karena mereka memiliki adaptasi yang sangat hebat. Adapun mikroba itu yang hidup di daerah ekstrim disebut ekstermofilik. Nah, beberapa mikroba dapat hidup di suhu yang sangat tinggi disebut dengan mikroba termofilik. Sedangkan mikroba yang hidup di suhu yang rendah disebut dengan mikroba sakrofilik. Ada pula yang dapat hidup di lingkungan dengan salinitas tinggi disebut dengan halofilik. Sementara itu, mikroba yang hidup di tingkat keasaman yang sangat tinggi disebut dengan asidofilik. Nah, keunikan ini hanya dimiliki oleh beberapa mikroba, sehingga hanya merekalah yang dapat hidup di habitat-habitat yang ekstrim. Kondisi dan deforestasi dapat memberikan dampak yang besar terhadap mikroba dan mengganggu keanekaragaman hayati mereka, seperti polusi tumpahan dan tumpahan minyak dan pencemaran bahan kimia dapat mengurangi fungsi dari ekosistem mikroba itu sendiri. Seperti hilangnya penguraian dan sebagainya. Kemudian dari segi ekosistem laut, pencemaran dan polusi seperti minyak juga dapat memberikan ketidakseimbangan pada ekosistem mikroba, serta ada beberapa kasus juga seperti eutrofikasi, yaitu ketidakseimbangan nitrogen dalam komposisi laut, mengakibatkan terjadinya seperti kematian pada mikroba yang bersifat aerobik. Kemudian di sisi lain deforestasi itu seperti penghancuran habitat mikroba tanah yang mengganggu simbiosis yang ada di dalam tanah, serta hal ini juga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem tanah dan mikroba yang ada di tanah. Sekian dan terima kasih.